Swastiastu. Halo anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran matematika wajib kelas 11. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, untuk pada hari ini masih dalam lingkup program linier, yaitu tentang materi menentukan nilai optimum. Apa yang disebut dengan nilai optimum? Nilai optimum itu merupakan nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, untuk nilai maksimum atau nilai minimum ini biasanya di soal itu terdapat keterangan fungsi objektif atau fungsi tujuan yang disimbolkan dengan f, x, y, atau z. Sekali lagi Ibu tekankan, nilai optimum itu merupakan nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan soal berikut. Baik, untuk contoh pertama, diberikan sistem pertidaksamaan yaitu 2x tambah y kurang dari sama dengan 8, kemudian x tambah y kurang dari sama dengan 6, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0, di mana fungsi tujuannya yaitu fxy 3x tambah 2y. Kemudian kalian disuruh menentukan nilai maksimum dari fungsi tujuan yang diberikan. Nah, untuk mencari nilai maksimumnya, kalian sebelumnya harus mencari daerah himpunan penyelesaiannya terlebih dahulu. Namun, sebelum mencari daerah himpunan penyelesaiannya, seperti pada video pembelajaran sebelumnya, kita berikan nama dulu dari setiap pertidaksamaan. Pertidaksamaan pertama kita berikan nama, ini misalnya garis pertama, kemudian ini garis kedua, garis ketiga, kemudian ini garis keempat. Nah, seperti penjelasan Ibu sebelumnya, kita cari dulu garis dari 2x tambah y kurang dari sama dengan 8 dengan menggunakan tabel. Kita cari titiknya terlebih dahulu. Coba perhatikan sekarang, untuk x sama dengan 0, maka kita substitusi nilai x ke persamaannya, berarti 2 kali 0 ditambah y sama dengan 8. 2 kali 0 sudah hasilnya 0, berarti sisanya masih y sama dengan 8. Jadi didapat titik 0,8. Itu untuk titik pertama pada garis 2x tambah y sama dengan 8. Nah, sekarang untuk y sama dengan 0, maka substitusi nilai y sama dengan 0. Berarti 2x ditambah 0 sama dengan 8. Masih 2x sama dengan 8. X sama dengan 8 dibagi 2, maka dapat nilai x-nya adalah 4. Sehingga di sini saat y-nya 0, x-nya 4. Nah, dapat dua buah titik yaitu 0,8 dan 4,0. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Nah, kita lanjut ke pertidaksamaan yang kedua. Ingat, kita ubah dulu pertidaksamaan tersebut ke dalam bentuk persamaan. Oke, pertidaksamaan kedua, x tambah y kurang dari sama dengan 6. Tuh,
Kita buat tabel lagi. Sama langkahnya seperti pertidaksamaan pertama. Kita ambil umpamanya di sini Ibu tulis X sama dengan 0, maka substitusi nilai X ke persamaan yang diberikan, diubah pertidaksamaan ini ke dalam bentuk persamaan. Substitusi nilai 0-nya berarti X itu kita ganti dengan 0 ditambah Y sama dengan 6. Berarti hasilnya adalah Y sama dengan 6. Saat X-nya 0, Y-nya 6. Kemudian Y sama dengan 0, maka substitusi nilai Y sama dengan 0. X ditambah 0 sama dengan 6, maka nilai X adalah 6. Saat Y-nya 0, maka X-nya adalah 6. Kita dapat dua titik lagi, 0,6 dan 6,0. Kita lanjutkan ke pertidaksamaan ketiga. X lebih dari sama dengan 0. Nah, supaya tidak bingung, Ibu ganti di sini. Ini pertidaksamaan pertama, ini pertidaksamaan kedua. Kemudian untuk persamaan ketiga, X lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita ganti dulu pertidaksamaannya menjadi sebuah persamaan. X sama dengan 0. Nah, untuk X sama dengan 0, garis X sama dengan 0 itu dia merupakan sumbu Y. Kita lanjut ke garis yang keempat atau pertidaksamaan keempat, di mana pertidaksamaan keempat itu adalah Y lebih dari sama dengan 0. Kita rubah dulu menjadi bentuk persamaan Y sama dengan 0, di mana garis Y sama dengan 0 itu merupakan sumbu X. Nah, Ibu sudah jelaskan pada video pembelajaran sebelumnya. Nah, oke, untuk keempat pertidaksamaan kita sudah cari titik-titiknya, kita sudah temukan garisnya. Sekarang kita plot titik-titik tersebut ke dalam suatu bidang koordinat kartesius. Oke, untuk penjelasan yang tadi sudah Ibu rangkum di sini. Sekarang kita lanjut untuk membuat garis dan untuk membuat grafik. Nah, perhatikan sekarang pertidaksamaan pertama. Didapat titik 0,8. Berarti dia berada pada sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini titik 0,8. Kemudian untuk titik kedua 4,0. Berarti pada sumbu X 1, 2, 3, 4. Nah, di sini titik 4,0. Kedua buah titik sudah kita plot. Sekarang kita tarik garis. Nah, ini merupakan garis dari 2X tambah Y sama dengan 8. Kita beri nama di sini garis pertama. Kemudian untuk pertidaksamaan kedua, sekarang perhatikan tabelnya. Di sini kita dapat titik 0,6. Berarti pada sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini titik 0,6. Kemudian titik yang kedua 6,0 pada sumbu X 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini titik 6,0. Nah, kita tarik garis sekarang. Jadi ini merupakan garis kedua dari pertidaksamaan X tambah Y kurang dari sama dengan 6. Nah, kemudian untuk garis ketiga, X sama dengan 0, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa X sama dengan 0, garis X sama dengan 0 itu merupakan sumbu Y. Ini sumbu Y. Jadi, ini merupakan garis ketiga. Untuk garis keempat, Y lebih dari sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu merupakan sumbu X. Nah, ini yang disebut dengan sumbu X. Jadi, ini merupakan garis keempat. Nah,
setelah kalian menggambar keempat garis pada satu bidang koordinat kartesius, sekarang kita mencari daerah himpunan penyelesaiannya. Kita arsir dulu untuk garis yang pertama. Sekali lagi, untuk mencari mana daerah yang salah dan mana di HP-nya, kita mengambil titik ujinya terlebih dahulu. Untuk pertidaksamaan pertama, 2x tambah y kurang dari sama dengan 8. Kita ambil titik uji yang paling gampang, yaitu titik 0,0. Nah, di sini titik 0,0 Ibu simbolkan dengan titik O, 0,0. Berarti kita ambil titik uji 0,0. Kita substitusi titik uji tersebut ke dalam pertidaksamaannya. Berarti ganti X-nya 0, ganti Y-nya 0. Kita substitusi 2 kali 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 8. 2 kali 0 itu hasilnya sudah 0, ditambah 0, hasilnya 0. 0 kurang dari sama dengan 8. Nah, 0 kurang dari sama dengan 8 itu merupakan pernyataan yang bernilai benar. Bernilai benar. Oke, sehingga kita arsir daerah yang salah. 0,0 itu, coba perhatikan garis pertama. Garis pertama, 0,0 berada di bawah garis. Nah, sekarang kita arsir. Pada video pembelajaran pertama sudah kita sepakati bahwa daerah yang kita arsir adalah daerah yang salah. Sedangkan 0,0 itu dia berada di bawah garis dan pernyataannya bernilai benar. Sehingga kita sekarang arsir daerah yang salah, berarti kita arsir ke atas. Nah, itu untuk pertidaksamaan pertama. Kemudian lanjut untuk pertidaksamaan kedua. Sama seperti pertidaksamaan pertama, kita ambil titik ujinya 0,0. X ditambah Y kurang dari sama dengan 6. Kita ambil titik uji 0,0. Berarti substitusi X-nya 0, Y-nya juga 0, 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 6, hasilnya 0 kurang dari sama dengan 6. 0 kurang dari sama dengan 6 itu merupakan pernyataan yang bernilai benar. Nah, sekarang kita lihat garis yang kedua. Garis yang kedua, 0,0 terletak juga di bawah garis. Nah, di sini di bawah garis. Sedangkan pernyataan yang kita dapat itu bernilai benar. Jadi yang harus kita arsir adalah daerah yang salah. Berarti kita arsir ke atas. Kita arsir daerah yang salah. Itu untuk pertidaksamaan kedua. Sekarang kita lanjut ke pertidaksamaan ketiga. Nah, perhatikan pertidaksamaan ketiga, X lebih dari sama dengan 0. X sama dengan 0, dia merupakan sumbu Y. Nah, karena pertidaksamaannya lebih dari, yang lebih dari itu merupakan daerah yang ke kanan, daerah yang bernilai positif. Tapi, sedangkan yang harus kita arsir adalah daerah yang salah. Jadi kita arsir ke kiri. Kemudian kita lanjut ke pertidaksamaan yang keempat, yaitu Y lebih dari sama dengan 0. Untuk Y sama dengan 0, dia merupakan sumbu X. Nah, karena dia pertidaksamaannya lebih dari, berarti nilai Y yang bernilai positif. Untuk nilai Y yang positif, itu dia pernyataan yang benar adalah daerah yang ke atas. Yang bernilai positif, daerah yang di atas. Tapi kita arsir daerah yang salah, yaitu daerah yang sudah terlihat pada gambar. Setelah kita arsir daerah himpunan penyelesaian, dari awal kita sudah sepakati bahwa DHP-nya itu merupakan daerah yang bersih.
Jadi bisa kalian lihat pada gambar daerah yang bersih adalah daerah yang mana. Nah, ini merupakan daerah yang bersih, berarti di sini merupakan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel yang diberikan. Nah, sekarang untuk menentukan nilai maksimumnya, karena yang ditanya adalah nilai maksimum, kita menggunakan metode titik pojok namanya. Nah, titik pojok tersebut kita perhatikan sekarang DHP-nya merupakan titik-titik pada daerah himpunan penyelesaian. Nah, di sini daerah himpunan penyelesaiannya dia berupa segi 4. Jadi nanti titik pojoknya itu ada 4 titik yang harus kita uji ke dalam fungsi tujuannya atau fungsi objektifnya. Atau bisa juga disebut dengan fxy. Nah, berarti yang ada pada daerah himpunan penyelesaian itu adalah ini. Titik pertama kita simbolkan dengan titik A, titik A. Kemudian di sini sudah terlihat pada daerah pada bidang koordinat kartesiusnya untuk titik yang ini disebut dengan titik 0,6. Kita misalkan di sini merupakan titik B 0,6. Kemudian di sini titik perpotongan antara garis pertama dan garis kedua. Kita misalkan dengan titik C. Kemudian yang terakhir di sini titik 4,0 kita misalkan dengan titik D. Nah, keempat titik tersebutlah yang akan kita uji ke dalam suatu fungsi tujuannya atau fxy untuk menentukan mana nilai maksimum atau bisa juga ditanyakan nilai minimum. Karena di sini kebetulan yang ditanya adalah nilai maksimum, berarti kita cari nilai yang paling besar. Nah, nanti apabila kalian menentukan nilai minimum, berarti kita mencari nilai yang paling kecil. Sekarang kita lanjut untuk menentukan nilai maksimum. Dari fungsi fxy adalah 3x tambah 2y. Untuk titik yang pertama, titik A 0,0. Kita substitusi, berarti di sini f 0,0. Maka kita ganti x-nya dengan 0, y-nya dengan 0. 3 kali 0 ditambah 2 kali 0, hasilnya 0, ditambah hasilnya 0, 0 tambah 0 berarti 0. Kemudian untuk titik B, karena dia berada pada sumbu Y, berarti 0,6 titik B. Maka F 0,6, substitusi X-nya 0, 3 kali 0 ditambah Y-nya 6. 2 kali 6 sama dengan, ini hasilnya sudah 0. Berarti masih sisa 2 kali 6 adalah 12. Kita lanjut ke titik C, titik perpotongan. Titik C merupakan perpotongan garis pertama dan garis kedua. Nah, untuk mencari perpotongan antara dua buah garis, kalian sudah mendapatkan materi tersebut di SMP, sudah pernah kalian diajarkan, bahkan di kelas 10 juga kalian sudah diajarkan untuk mencari titik perpotongan antara dua buah garis, yaitu dengan menggunakan metode eliminasi, kemudian metode substitusi. Nah, sekarang kita cari titik tersebut dengan cara mengeliminasi terlebih dahulu dari persamaan garis pertama dan garis kedua. Coba lanjutkan di sini. Untuk garis pertama yaitu 2x tambah y sama dengan 8. Kemudian untuk garis kedua, x tambah y sama dengan 6. Kita eliminasi. Eliminasi sekali lagi itu merupakan menghilangkan. Eliminasi itu artinya menghilangkan, berarti menghilangkan salah satu variabelnya. Kita cek terlebih dahulu apakah salah satu koefisien dari variabel yang ada sudah sama. Kita
kita lihat di sini dari kedua buah garis, ternyata Y garis pertama dan garis kedua itu variabelnya sama, Y dan Y. Berarti kita eliminasi terlebih dahulu variabel Y. Nah, di sini karena tandanya sama, berarti kita kurangkan. Apabila tandanya berbeda, kita jumlahkan. Nah, sini coba perhatikan, Y kurang Y itu sudah hilang, habis Y. Berarti masih sisa 2X kurang X, itu hasilnya adalah 1X. Tapi kita tulis X saja. X sama dengan, ini sudah habis, kita coret saja. 8 kurang 6 sama dengan 2. Berarti didapat X-nya adalah 2. Nah, setelah mendapat nilai X, kalian substitusi nilai X ini ke salah satu persamaan. Boleh persamaan pertama, boleh persamaan kedua. Ibu gunakan persamaan kedua. X tambah Y sama dengan 6. Kita mendapatkan nilai X sama dengan 2. Kita substitusi X-nya 2. Berarti 2 ditambah Y sama dengan 6. Y sama dengan 2, itu kita luas menjadi 6 kurang 2. Maka didapat Y sama dengan 4. Jadi titik perpotongan ini dia adalah X-nya 2, Y-nya 4. 2,4. C-nya adalah 2,4. Maka F 2,4 3 dikali 2, substitusi nilai 2-nya, berarti ditambah 2 kali 4, maka hasilnya 3 kali 2, 6, ditambah 2 kali 4, 8, 6 tambah 8 adalah 14. Kemudian untuk titik terakhir, titik yang keempat adalah 4,0. Maka F 4,0 substitusi X-nya 4, 3 kali 4 ditambah Y-nya 0, 2 kali 0 sama dengan, ini hasilnya sudah 0, berarti masih sisa 3 kali 4. 3 kali 4 adalah 12. Nah, coba perhatikan sekarang keempat titik tersebut hasilnya ada 0, 12, 14, dan 12. Karena yang ditanya adalah nilai maksimum, jadi kita cari nilai yang paling besar. Dari keempat ini, kita sudah ketahui bahwa nilai yang paling besar adalah 14. Jadi nilai maksimumnya adalah, Ibu tulis di atas. Jadi nilai maksimumnya adalah 14 pada titik, nilainya 14, nilai maksimumnya 14 pada titik 2,4. Nah, itu untuk menentukan nilai maksimum. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu berikan contoh yang kedua. Nah, perhatikan, diberikan sistem ketidaksamaan 2X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 12, X ditambah Y lebih dari sama dengan 5, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Fungsi tujuan atau fungsi objektif yang diberikan adalah fxy sama dengan 4x tambah y. Kemudian kalian disuruh mencari nilai minimum. Tentukan nilai minimum dari fungsi tujuan yang sudah diberikan pada soal. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya perhatikan penyelesaian berikut. Nah, sesuai dengan penjelasan Ibu pada contoh yang pertama dan pada video-video pembelajaran sebelumnya, didapat daerah himpunan penyelesaiannya seperti ini dari contoh soal yang kedua. Nah, sesuai dengan video-video sebelumnya dan langkah pada contoh yang pertama tadi, pertama kita misalkan dulu garis pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Kemudian membuat tabel, mencari garis, kemudian memplot titik-titiknya, mencari titik ujinya, kemudian mengarsir, sehingga didapatlah daerah himpunan penyelesaiannya pada papan seperti ini. Nah, Ibu langsung saja. Sekarang kita mencari nilai minimum. Karena ditanya di sini tentukan nilai minimum dari fungsi tujuan yang diberikan.
Nah, untuk mencari nilai minimum tersebut, kalian harus melihat titik pojok yang membatasi pada daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, karena di sini daerah himpunan penyelesaiannya, perhatikan titik-titik mana saja yang masuk pada daerah himpunan penyelesaiannya. Ternyata sekarang kita lihat di sini ada 3 buah titik. Titik ini, ya Ibu misalkan dengan titik A. Kemudian titik B, yaitu merupakan titik perpotongan antara garis pertama dan garis kedua. Kemudian titik C. Nah, sekarang kita mencari nilai minimum. Oke, mencari nilai minimum dari fungsi f x y-nya adalah 4x tambah y. Oke, untuk titik pertama itu terlihat pada bidang koordinat kartesius bahwa titik pertama ini adalah titik 0,5. Nah, sehingga setelah kita substitusi titik 0,5 ke fungsi f(x,y), berarti ini jadi f 0,5 sama dengan substitusi x-nya 0, 4 kali 0 ditambah y-nya 5. 4 kali 0 sudah hasilnya 0, ditambah 5, hasilnya adalah 5. Itu untuk titik A. Sekarang titik B, titik perpotongan. Perpotongan garis pertama dan garis kedua. Nah, seperti pada contoh pertama yang sudah Ibu jelaskan, untuk mencari titik perpotongan kita menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Nah, di sini metode eliminasi dan substitusi. Ibu singkat eliminasi dan substitusinya. Kita eliminasi dulu persamaan pertama dan persamaan kedua. Untuk persamaan pertama adalah 2x tambah 3y sama dengan 12. Kemudian yang kedua, x ditambah y sama dengan 5. Nah, sekarang perhatikan variabel mana yang pertama harus kita eliminasi. Apakah x atau y? Boleh yang pertama x, boleh juga y. Nah, sekarang Ibu pilih y. X-nya kita eliminasi. Perhatikan angka yang di depan variabel x, ada 2, ada 1. Jadi kita samakan dulu. Persamaan pertama di sini harus 2x, persamaan kedua juga harus 2x. Jadi kita sama-sama yang pertama kalikan 1, kemudian yang kedua kalikan dengan 2. Berarti setiap suku ini, suku-suku pada persamaan pertama kita kalikan dengan 1. Kemudian setiap suku-suku pada persamaan kedua kita kalikan dengan 2. Oke, untuk persamaan pertama kita kalikan dengan 1, berarti hasilnya tetap. Di sini tandanya adalah tanda kurang karena di sini tandanya positif semua. Jadi kita gunakan pengurangan. Apabila di sini positif, di sini negatif, atau di sini negatif, di sini positif, tandanya beda, kita gunakan di sini tambah penjumlahan. Oke, kita kalikan persamaan pertama semua kita kalikan dengan 1, berarti masih tetap 2x tambah 3y sama dengan 12. Kemudian untuk persamaan kedua, kita kalikan semua suku dengan 2. 2x tambah 2y sama dengan 10. Kita kurangkan. Nah, di sini sudah sama 2x dengan 2x. 2x kurang 2x sudah habis. Kita coret. Masih sisa 3y kurang 2y. 3 kurang 2, 1, berarti 1y. Kita tulis y saja, sama dengan 12 kurang 10 adalah 2, sehingga didapat nilai y-nya adalah 2. Kemudian untuk mencari nilai x, kita gunakan metode substitusi karena kita sudah dapat nilai y-nya adalah 2. Kita cari, Ibu pilih persamaan yang gampang adalah persamaan kedua. X tambah y sama dengan 5. X tambah y sama dengan 5, kita substitusi nilai y-nya sama dengan 2. Diganti y-nya 2, x tambah 2 sama dengan 5. X sama dengan 2 pindah ruas ke kiri, berarti dan tandanya dari positif karena pindah ruas jadi negatif. 5 kurang 2 hasilnya adalah
3, sehingga didapat nilai X-nya 3, kemudian nilai Y-nya 2. Maka titik perpotongan antara garis pertama dan kedua ini adalah 3,2, sehingga didapat titik B-nya adalah 3,2. Titik B-nya adalah 3,2, berarti F 3,2 sama dengan substitusi X-nya 3, 4 kali 3 ditambah Y-nya 2, hasilnya adalah 4 kali 3 12, 12 tambah 2 hasilnya adalah 14. Kemudian kita lanjut ke titik C. Titik C pada bidang koordinat kartesius ini sudah terlihat bahwa titik C-nya itu adalah 6,0. C 6,0, maka F 6,0 sama dengan ganti X-nya dengan 6, 4 kali 6 tambah 0 sama dengan 4 kali 6 hasilnya adalah 24. Nah, ketika titik sudah kita uji pada fungsi tujuannya, kita sudah cek. Nah, sekarang kita tinggal menentukan mana nilai minimumnya, mana nilai yang paling terkecil. Kita cek di sini ada 5, ada 14 dan ada 24. Nah, ternyata titik minimumnya adalah 5 pada titik, nilai minimumnya adalah 5 pada titik 0,5. Aku buat di sini. Jadi nilai minimumnya adalah 5 pada titik 0,5. Nah, jadi itu penjelasan Ibu tentang nilai optimum, di mana nilai optimum itu merupakan nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, apabila ada penjelasan Ibu yang belum paham, belum bisa dimengerti, kita diskusikan lebih lanjut. Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.